Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa pemrogram mata kuliah konseling individu yang kami hormati dan kami banggakan. Hari ini kita belajar bersama tentang tahap-tahap penyelenggaraan proses konseling. Namun sebelum saya mulai memaparkan tentang materi, saya harapkan Anda fokus dengan kegiatan kuliah online ini dengan mempersiapkan catatan, bullpoint untuk mencatat hal-hal yang pelaksanaan konseling ini dilaksanakan terjadwal di hari apa, di jam berapa, dalam durasi waktu berapa jam. Setelah negosiasi kontrak, maka konselor harus juga melakukan sebuah strategi
yang harus dipunya oleh konselor, yaitu mengeksplorasi strategi. Seperti itu.
Masih mengenai sejarah mana konseling melihat dan memaknai masalahnya. Kita mencoba melihat paradigma permasalahan konseling itu muncul dari sudut pandang konseling. Tidak dari sudut pandang konselor ya, sudut pandang konseling. Karena karakteristik manusia yang satu dengan yang lain berbeda. Apa yang dianggap permasalahan untuk konselor itu bermasalah, belum tentu untuk konselor juga bermasalah. Tindakan konselor adalah melakukan penilaian, asesmen terhadap dimensi masalah konseling dalam kategori pekerjaan, hubungan interpersonal, atau masalah identitas. Menspesifikasikan masalah konseling dari gangguan aspek pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Tahap tengah proses fokus utama adalah membantu konseling agar dapat mampu melihat masalah dan potensi yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Tindakan konselor menuntun konseling mengenali dan memahami frame of reference dalam melihat masalah, mendorong konseling melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Cara ini menstimulasi konseling melihat kembali cara yang selama ini dipakai dalam melihat suatu persoalan dan meminta konseling mengevaluasi cara tersebut untuk diganti dengan cara yang bisa. Tahap akhir proses konseling, fokus utama adalah lebih menekankan pada tawaran, strategi penyelesaian, tindakan konselor, goal setting penetapan tujuan yang diinginkan oleh konseling disesuaikan dengan kondisi konseling, sifat dapat diobservasi dan nilai membuat perencanaan dan mengambil sebuah tindakan. Yang terakhir adalah mengevaluasi dan menetapkan perubahan. Baik, ini refleksi diri dari pertemuan kita. Jangan lupa absen di kolom komentar dan juga ya, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom. Komentar dan jangan lupa like and subscribe.